Kajian ilmiah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat keamanan sehingga Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada tekanan, tanpa ada gangguan dari pihak yang lain. Dan ini nikmat besar yang sudah selayaknya untuk banyak kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari bentuk rasa syukur itu adalah memohon kepada Allah tambahan agar negeri kita dijadikan sebagai negeri yang aman. Jadikan sebagai rutinitas doa Bapak Ibu semuanya, membaca kalimat ini dalam doa-doa kita. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, berikanlah keamanan bagi negeri kami dan berikan perbaikan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Doa-doa ini kalau kita perhatikan sering dibaca oleh para khatib yang ada di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Betapa besar harapan mereka untuk memiliki sebuah negara yang aman. Padahal kita tahu Saudi termasuk di antara salah satu negara yang aman. Tapi mereka tidak melupakan untuk selalu memohon kepada Allah agar negerinya selalu diberi rasa aman. Kita seperti yang kita lihat saat ini, barangkali negara kita tidak seaman dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Maka kita tentu lebih dituntunkan untuk lebih banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini diberi keamanan. Alhamdulillah, kita bisa berangkat dari rumah menuju masjid ini tanpa ada kekhawatiran jangan-jangan ada panah orang Papua yang nyasar. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Jangan-jangan ada tembak yang nyasar, enggak ada. Ini nikmat yang luar biasa. Saya berkali-kali dapat broadcast dari kawan saya asli Medan tapi tinggal di Wamena, dan kanan kirinya semuanya sudah hangus terbakar. Beliau alhamdulillah sudah berhasil mengungsi ke Sentani, Jayapura, kemudian mau berpindah keluar dari Papua. Dan beliau sampaikan ada beberapa kawannya yang juga asli Medan yang jadi korban, meninggal satu keluarga, kemudian juga ada yang belum bisa keluar dari Wamena. Dan musibah seperti ini barangkali belum diketahui oleh muslim yang lain. Di sana alhamdulillah sudah ada kawan-kawan yang sudah kenal sunnah. Beberapa asatidah seperti Ustadz Khalid Samhudi, kemudian Ustadz Muhammad Wujud dari Magelang sering bermain ke sana, dan ada sebuah kampung asli masyarakat Papua, satu kampung masuk Islam yang disebut dengan Dusun Tulima. Ketika peristiwa tegang seperti ini, mereka berpihak kepada kaum muslimin, tapi karena fisik Papua tidak dipercaya oleh aparat, sehingga ada kemungkinan pilihannya cuma dua. Kalau enggak lari ke gunung sejauh-jauhnya, nantinya akan jadi korban berikutnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera menghilangkan suasana ketakutan semacam ini yang dialami oleh bangsa Indonesia, terutama bagi kaum muslimin. Dan selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keutamaan khusus belajar di waktu siang, karena waktu siang itu waktu untuk istirahat. Tapi barangkali kesungguhan Anda untuk datang di majelis ilmu di waktu siang, semoga ini semakin menambah pahala bagi kita ketika kita mendekatkan diri dengan belajar. Kalau waktu khusus yang disediakan untuk belajar yang ada keutamaannya adalah waktu pagi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima." Siapa yang berangkat di waktu pagi, man ghada,
Dan makna ghada adalah raha fi ghadwah, berangkat di waktu pagi. Siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan, yang niatnya murni untuk mempelajari kebaikan, belajar agama, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, sehingga baik guru maupun murid sama-sama mendapatkan keutamaan. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Janji ini tidak ada untuk waktu siang, tapi kita berharap semoga kita meninggalkan kesempatan kita untuk beristirahat dengan datang di majelis ilmu. Barangkali Anda juga harus menahan kantuk. Semoga semakin memperbesar pahala yang kita dapatkan. Tema kajian kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah sampai mati. Allah pesankan ini dalam Al-Quran yang sering disinggung oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenarnya. Dan makna ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ditafsirkan oleh Allah di surat At-Taghabun. Maknanya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Ayat ini mengisyaratkan, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang istiqomah, minimal istiqomah jadi muslim. Karena istiqomah itu bertingkat. Istiqomah dalam kondisi paling tinggi barangkali tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Tapi minimal kalaupun kita tidak bisa istiqomah jadi orang yang bertakwa, tidak bisa istiqomah jadi orang yang selalu taat sampai mati, minimal istiqomah sebagai muslim. Karena ini syarat mutlak orang bisa selamat dari neraka abadi, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya surga. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak boleh masuk surga kecuali seorang mukmin. Selanjutnya hadirin yang dimakan Allah, tentu saja ketika kita berlomba, kita tentu saja tidak rela, gak masalah lah, yang penting saya sampai di garis finish, meskipun saya mencapai atau saya sampai di garis finish nomor yang terakhir. Ini bukan tipe seorang pejuang. Bagi orang yang menyadari bahasanya hidup ini adalah sebuah perjuangan, maka tentu dia menghendaki kalau bisa sampai di garis finish yang pertama, yang kedua, atau kalau bisa masih di angka 10 ke atas. Sehingga kita tidak boleh punya prinsip, gak jadi masalah gak dapat surga yang paling tinggi, gak jadi masalah gak dapat firdaus, yang penting masuk surga. Dikasih emperan surga pun boleh. Ini bukan prinsip yang diajarkan dalam Islam. Nabi SAW mengajarkan semaksimal mungkin kalian bersaing untuk bisa menggapai yang paling tinggi. Karena itu Nabi SAW bersabda, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kecepet nih. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling indah. Karena itu para ulama melarang, kalau minta kepada Allah kebaikan akhirat, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, yang penting saya masuk surga, di emperan saja nggak apa-apa. Karena kalau doa ini tidak dikabulkan, kamu nyemplung neraka. Beda kalau orang minta firdaus, ketika nggak dikabulkan, masih dapat bawahnya. Itulah teori dalam berdoa. Maka seperti itu pula persaingan seorang muslim. Sebisa mungkin kita menggapai yang paling tinggi, kalaupun nggak dapat, bawahnya masih bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan bawahnya lagi. Sehingga kalau kita tidak bisa menjadi mukmin, misalnya grade yang nomor 10, minimal kita bisa dapat grade yang nomor 7, nomor 5, dan seterusnya. Jangan saya grade yang paling bawah nggak apa-apa, karena kalau meleset neraka.
Dan itu teori yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membahas tentang batasan halal haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Beliau melarang jangan kamu mendekati pinggir syubhat atau pinggir bagian yang haram. Kenapa? Karena ketika kamu mengembalakan kambing di sekitar daerah larangan, bisa dipastikan akan nerobos ke bagian yang haram. Maka seperti itu pula persaingan seorang muslim. Jangan rela berada di derajat yang paling rendah. Karena kalau kamu meleset, neraka ancamannya. Sehingga berusahalah untuk menggapai yang lebih tinggi semaksimal mungkin. Kalaupun kita meleset di sini, ketika turun itu tidak sampai masuk ke dalam neraka. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca terlebih dahulu pengertian istiqomah. Ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang makna istiqomah. Yang dimaksud dengan istiqomah adalah sulukut thariqil mustaqim, menempuh jalan yang lurus dan tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri dengan melaksanakan semua ketaatan yang lahir maupun yang batin. Menempuh jalan yang lurus, tidak serong ke kanan maupun ke kiri dengan melaksanakan ketaatan baik yang lahir maupun yang batin. Sehingga kata beliau, istiqomah itu ibarat orang menapaki sebuah jalan untuk mendapatkan satu tujuan tertentu. Di sepanjang perjalanan ini ada berbagai macam titik-titik petunjuk. Untuk bisa sampai di sana, kamu harus melewati jalur ini. Nah, jalur itu adalah ketaatan yang disediakan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Sehingga kenapa orang yang istiqomah itu tidak dibiarkan oleh Allah, yang penting mereka ucapkan syahadat, sudah nanti akan sampai ke surga. Karena kalau dibiarkan oleh Allah, orang itu tidak akan bisa sampai ke surga dengan selamat. Manusia dikasih oleh Allah tahapan-tahapan, sebuah anak tangga ke anak tangga berikutnya, dan itulah ketaatan-ketaatan yang disediakan oleh Allah hingga dia bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang mengaku istiqomah tapi dia manusia yang tidak mau menjalankan amal, berarti hakikatnya dia memulai di sebuah start tapi setelah itu kosong. Sampai di tujuan dia ngarang. Bisa jadi belok kanan, belok kiri. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya syariat salat, adanya syariat puasa dan berbagai macam aturan-aturan Allah itu ibarat sebuah rambu-rambu yang akan mengantarkan para hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, orang yang istiqomah itu adalah menempuh sebuah jalan yang lurus, tidak belok kanan dan belok kiri. Agar dia bisa tetap lurus, ikuti titik-titik yang disediakan oleh Allah. Itulah ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita. Berarti orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, hakikatnya dia menggunakan alat bantu untuk apa? Selalu istiqomah. Sehingga ketika orang misalnya melaksanakan sholat wajib secara berjamaah bagi laki-laki, atau dia melakukan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, hakikatnya dia sedang menggunakan alat bantu untuk bertahan dalam istiqomah. Karena kalau dia tidak menginjak bagian ini, dia bisa jadi serong ke kanan atau serong ke kiri. Anda bayangkan saja misalnya ada sebuah jalan di atas sungai yang bisa kita lewati hanyalah bebatuan-bebatuan yang nongol di permukaan sungai. Allah tunjukkan, ini ada batu A, batu B dan begitu seterusnya hingga kamu bisa sampai di tepi berikutnya. Kalau orang nggak dikasih pijakan-pijakan seperti ini, bisa jadi dia akan terjerumus ke arah yang lain sehingga dia nggak sampai ke ujung. Mungkin dia akan ngarang membuat batu yang berbeda, tapi Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ini menunjukkan bahasanya istiqomah itu perintah dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab bagi para hamba bagaimana caranya agar bisa selalu
istiqomah. Dengan Allah sediakan banyak pijakan-pijakan sampai dia bisa mencapai di tepi sungai berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan istiqomah di surat Fussilat ayat 30. Bagi mereka yang istiqomah sampai mati. Satu ayat yang sangat masyhur. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah di sini maksudnya apa? Menjalankan konsekuensi ketika dia mengaku Tuhan saya adalah Allah, Rabb saya adalah Allah. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah kasih saya sebuah jalan. Habis saya menginjak kalimat syahadat, berikutnya saya akan menginjak tahapan berikutnya. Kemudian saya akan menginjak tahapan berikutnya hingga saya bisa sampai di tepi sungai yang seberang, hingga saya bisa sampai di surga. Karena itu Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah menjalankan konsekuensi ketika dia sudah menyatakan Rabb kami adalah Allah, balasan bagi orang ini tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan menurunkan kepada mereka para malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Sang malaikat memberikan motivasi kepada sang hamba, alla takhafu wa la tahzanu. Anda tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira untuk kamu karena kamu akan mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan. Ini ada di surat Fussilat ayat 30. Apa makna istiqomah dalam ayat ini? Ada 3 pendapat ahli tafsir yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Pendapat yang pertama, bahwa makna istiqomah dari ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, maknanya adalah istiqomah ala tauhid. Istiqomah di atas tauhid. Dan ini adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Sa'id bin Nimran, beliau menceritakan, qara'tu 'inda Abi Bakrin As-Siddiq hadhil ayah. Aku pernah membaca ayat ini di dekat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, lalu beliau mengatakan, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'ah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah sepanjang hidupnya. Sampai mati dia tidak pernah berbuat syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian juga ini pendapat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Ikrimah, ayyu ayatin fi kitabillahi arkhas? Ayat apakah dalam Al-Quran yang memberikan harapan paling besar bagi para hamba? Qala, kata Ibnu Abbas, qauluhu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ayat yang memberikan harapan paling besar adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Ibnu Abbas, ala syahadati alla ilaha illallah. Yang dimaksud istiqomah di sini adalah istiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, makna istiqomah dari ayat ini adalah al-istiqamatu 'ala ta'ah. Al-istiqamatu 'ala ta'ati wa amalil wajibati lillah. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada para hamba. Dan ini adalah tafsirnya Umar bin Khattab dan Hasan al-Basri di kalangan ulama tabi'in. Az-Zuhri meriwayatkan, tala Umaru hadhil ayah 'alal mimbar. Umar pernah membaca ayat ini di atas mimbar. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, tsumma istaqamu.
makna kemudian mereka istiqomah, wallahi lillahi bi ta'ati wa lam yurawwigu rawghanat tha'alib. Mereka istiqomah maksudnya adalah istiqomah kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan tidak sebagaimana gayanya yurawwigu rawghanat tha'alib, tidak sebagaimana gayanya seorang rubah atau seekor rubah. Rubah itu terkadang dia muncul, terkadang hilang. Seperti gayanya sebagian orang yang kalau ibadah hanya pas Ramadan saja muncul, selesai Ramadan ngilang. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itulah makna istiqomah yang ada di surat Fussilat ayat 30. Kemudian makna yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang dimaksud istiqomah di sini adalah al-istiqomatu 'alal ikhlas. Istiqomah untuk selalu ikhlas. Dan ini pendapat seorang ulama tabi'in, Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah, "Tsumma istaqamu," maknanya adalah akhlasu lahul amala wad din. Kemudian mereka selalu istiqomah, maknanya adalah mengikhlaskan amal dan ketaatan kepada Allah. Sehingga ada 3 makna dari kalimat tsumma istaqamu yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Dan kita punya kaidah seperti ini. Jika ada sebuah ayat yang di situ memiliki banyak tafsir dan masing-masing tafsir tidak bertentangan dengan yang lainnya, maka tafsir yang benar adalah mencakup semuanya. Ini kaidah yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah tentang masalah menafsirkan Al-Quran. Salah satu di antara kaidah yang beliau sampaikan, kalau kita membaca kitab tafsir, lalu di situ ada beberapa versi tafsir yang disampaikan oleh para ulama, dan masing-masing tidak saling bertentangan, maka tafsir yang benar adalah mencakup semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran termasuk jawami'ul kalim. Al-Quran termasuk di antara kalimat yang ringkas namun memiliki banyak makna. Sehingga kalau kita menyimpulkan apa makna istiqomah menurut ahli tafsir, jawabannya mencakup 3-tiganya. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam menjalankan ketaatan, dan istiqomah selalu ikhlas dalam beramal. Dan ketiga-tiganya dibenarkan karena kita dituntut untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan ketiga hal ini. Karena itulah dulu para ulama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal terbaiknya ditaruh oleh Allah di ujung hayatnya. Seperti doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al khaira a'mali fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku itu berada di ujungnya. Karena penilaian baik yang dan buruk itu bergantung apanya? Ujungnya, akhirnya. Penilaian baik dan buruk itu bergantung di akhirnya, bergantung di ujungnya. Sehingga kalau ada orang yang misalnya ketika sholat, ya, dia pada waktu tarawih pertama rajin, tarawih yang berikutnya kurang rajin, sampai akhirnya mendekati Idul Fitri kecapean, kemudian malah nggak tarawih, maka yang dihitung yang akhirnya. Karena itulah perjuangan berada di ujung, bukan di depan. Kalau di depan, umumnya orang awam pun bisa ikut. Dan kita bisa lihat realita yang ada. Allah Subhanahu wa taala jadikan ciri terbaik bagi orang-orang yang beriman, yang saleh, itu mereka sukses di ujung amal. Sedangkan amalnya orang awam Allah tunjukkan di bagian awal amal. Kita bisa lihat ya, ketika pas lagi musim Ramadan, 10 pertama rame. Kemudian di 10 yang kedua mengalami kemajuan soft. 10 yang ketiga semakin maju. Itu salah satu di antara contoh bahwa perjuangan orang soleh di kalangan mukmin adalah di ujung amalnya. Karena itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal baik dan buruknya tergantung dari ujungnya. Karena itulah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah di atas tauhid dan ikhlas, ini dinyatakan oleh ketiga ulama tadi, hatal mamat, sampai mati. Sehingga kalau di ujung nyawa seseorang, di ujung kehidupan seseorang,
mereka bisa menjalankan 3 hal ini, merekalah manusia-manusia yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang istiqomah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bagi hambanya yang istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka para malaikat, yang malaikat ini memberikan kabar gembira. Enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Tidak perlu Anda mengalami khauf dan tidak perlu mengalami hazan. Apa beda khauf dan hazan? Khauf itu bingung karena mikir masa depan. Kalau orang misalnya ketakutan, besok saya nanti apakah bisa dapat pekerjaan atau tidak ketika lulus kuliah? Galau bingung ketika lulus kuliah nanti mau kerja di mana? Berarti dia mengalami apa? Khauf. Kalau hazan itu sedih karena memikirkan masa silam. Kenapa dulu saya kok nggak rajin belajar? Kenapa dulu ada peluang ini kok nggak saya ambil? Kenapa dulu saya gini? Sehingga muncul banyak penyesalan. Itu namanya apa? Hazan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada hambanya ini, mereka tidak mengalami khauf dan tidak mengalami hazan. Gak bingung mikir masa depan, sehingga dia tidak ketakutan. Nanti ketika saya mati, apakah saya masuk surga ataukah masuk neraka? Dia tidak mengalami ketakutan seperti itu. Dan dia juga tidak mengalami hazan, sehingga dia tidak menyesal terhadap perbuatan di masa silamnya. Karena mendapatkan jaminan Anda aman ketika nanti Anda sudah mati, dan Anda tidak akan dihukum terhadap kesalahan yang dulu pernah Anda lakukan. Itulah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya yang turun menemui orang ini, kemudian menyampaikan kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu. Enggak usah khawatir dan enggak usah sedih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rasa aman bagi kamu di masa mendatang, dan Allah tidak akan menghukum atas kesalahanmu di masa silam. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Kapan peristiwa ini terjadi? Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang peristiwa turunnya para malaikat. Kemudian mereka memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Pendapat pertama mengatakan ini terjadi indal mauti, ketika menjelang kematian seseorang. Sebagaimana yang pernah ditafsirkan oleh As-Sudi, Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam. Beberapa ulama tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Zaid bin Aslam, dan As-Sudi. Mereka menafsirkan yakni indal mauti. Maksudnya di sini adalah ketika di detik-detik kematian. Qailina, para malaikat itu mengatakan, alla takhafu, kamu tidak perlu khawatir, mimma taqdamuna alaihi min amril akhirah, kamu tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir terhadap kejadian yang akan nanti kamu alami ketika di akhirat. Wala tahzanu, dan kamu tidak perlu sedih. Maksudnya adalah tidak perlu sedih ala ma khalaftumuhu min amrid dunya, terhadap semua kepentingan dunia yang telah kamu tinggalkan. Maka kamu tidak perlu sedih meninggalkan anakmu, meninggalkan istrimu, meninggalkan hartamu, dan semua properti yang kamu miliki. Fa inna nukhlifukum fihi, karena kamilah yang nantinya akan menggantikan posisi kamu untuk ngurusi mereka semua. Ini terjadi menjelang kematian. Terus dialognya gimana, Pak? Kita kan manusia biasa, kemudian ini para malaikat, apa kita bisa mendengar? Apa kita bisa melihat mereka? Allah Maha Kuasa untuk membuat kita bisa melihat malaikat, bisa mendengar ucapan malaikat. Kalau ini bisa terjadi pada seorang nabi, Allah kuasa untuk memberikan hal ini juga kepada manusia yang lain di waktu tertentu. Dan bukan syarat atau bukan ciri seorang nabi itu, atau ketika orang itu diajak bicara oleh malaikat, itu bukan ciri dia adalah seorang nabi. Sehingga memungkinkan manusia biasa yang bukan nabi diajak bicara oleh malaikat. Apa dalilnya?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada 3 orang dulu di zaman Bani Israel, yang satu orang botak, yang satu orang yang kulitnya cacat, kena penyakit apa? Baros, kena penyakit kulit kudis, yang satunya buta. Kemudian masing-masing didatangi oleh malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Lalu terjadi dialog antara malaikat dengan mereka bertiga ini di 3 kesempatan yang berbeda. Dan sampai akhir cerita, yang sukses siapa? Orang yang buta. Sementara orang yang botak dan orang yang kulitnya cacat, dia tidak sukses, dia gagal dalam menjalani ujian itu, sehingga nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Maka bukan ciri seorang nabi dia diajak bicara oleh malaikat. Sehingga bisa enggak manusia biasa diajak bicara oleh malaikat? Sangat mungkin. Sebagaimana ini pernah terjadi pada Bani Israel, ini juga bisa saja terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah ini terjadi pada manusia menjelang wafatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat, kemudian memberikan kabar gembira bagi mereka, hamba-hambanya mukmin yang saleh, yang selalu istiqamah. Allah berikan kabar gembira bagi mereka melalui malaikatnya akan kejadian di masa mendatang. Sehingga menurut pendapat pertama ini, para ulama menyampaikan bahwa turunnya malaikat ini ketika menjelang kematiannya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang disampaikan oleh Imam Thabit, wallahu alam, di sini tidak disebutkan Thabit bin siapa. Kalau maksudnya adalah Thabit muridnya Anas, berarti Thabit al-Bunani. Ja'far bin Sulaiman meriwayatkan, aku mendengar Thabit membaca firman Allah Hamim As-Sajdah, surat Fussilat, hingga sampai pada firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Fawaqafa, kemudian Imam Thabit ini diam. Faqala, lalu beliau mengatakan, balagana annal abdal mu'mina hina yab'atsuhu Allahu min qabrihi yatalaqahul malakani alladhani kana ma'ahu fid dunya. Saya mendapatkan sebuah riwayat bahwa seorang hamba yang mukmin ketika Allah bangkitkan dia dari alam kubur, maka akan dijemput oleh 2 malaikat yang dulu membersamainya ketika di dunia. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat ini memberikan kabar gembira baginya, la takhaf wa la tahzan. Kamu tidak perlu bingung dan tidak perlu sedih memikirkan masa silammu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira karena kamu akan mendapatkan surga sebagaimana yang dijanjikan. Fayu'amminullahu khawfahu wa yuqirru 'ainahu. Fama azimatun yakhshan nasu yaumal qiyamati illa hiya lil mu'mini qurratu 'ainin. Maka Allah pun memberikan rasa aman bagi orang ini, dan Allah jadikan suasana yang menyejukkan hatinya bagi orang ini, sehingga setiap kejadian besar yang menakut-nakuti manusia ketika di padang mahsyar atau ketika di alam akhirat, bagi mukmin yang soleh ini justru menjadi qurratul a'yun, justru menjadi penyejuk hatinya. Alhamdulillah, saya tidak akan mendapatkan ancaman itu. Sehingga dia semakin senang, dia semakin bahagia ketika melihat peristiwa besar yang membuat takut yang lain. Ini pendapat yang disampaikan oleh siapa? Thabit. Sehingga makna para malaikat itu turun dan memberikan kabar gembira, memberikan janji tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut, terjadi menurut pendapat yang kedua, terjadi setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa kejadian ini ada di 3 tempat, yaitu ketika menjelang wafat, ketika berada di alam kubur, dan ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala.
Sehingga tidak hanya terjadi ketika di satu tempat saja. Dan ini pendapat Zaid bin Aslam dalam riwayat yang lain. Wa qala Zaid bin Aslam, kata Zaid bin Aslam, yubashshirunahu 'inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'atsu. Allah memberikan kabar, atau mereka para malaikat memberikan kabar gembira bagi mukmin yang istiqomah ini ketika kematiannya, ketika dia berada di kuburan dan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi hamba Allah yang selalu istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas ketaatan, dan selalu mengikhlaskan amalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena nilai keutamaan ini sangat berat, maka perjuangan amalnya pun berat. Bapak Ibu yang kami hormati, Anda kalau dipanggil oleh pihak kepolisian, dapat surat, datang ke rumah, Bapak akan di meja hijaukan, besok pengadilannya akan dimulai jam 9 pagi, silakan datang ke pengadilan, alamatnya di tempat A. Ketika kita buta hukum sama sekali dan tuntutannya berat, kira-kira apa yang kita cari? Kita akan mencari pengacara. Siapa yang bisa membela saya di hadapan hakim? Karena kalau kita ngomong sendiri, saya nggak butuh pengacara, tak hadapi sendiri, nggak ada jaminan kamu berhasil. Apa yang bisa kita bayangkan ketika kita harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diadili oleh Allah? Siapa yang bisa menjadi pembela? Ayat ini berbicara tentang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang istiqamah, para pembela-pembela yang nanti akan mengantarkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan kabar gembira sebelum mereka menghadap pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya kan pengacara itu ketika sudah bertemu dengan kliennya, tahap pertama yang akan dia lakukan adalah menenangkan klien. Kalau masalah seperti ini Bapak nggak usah khawatir, saya punya celah ini, insya Allah kita menang. Padahal nggak jaminan, karena pengacara pihak yang kedua juga sama-sama kuat. Sehingga minimal fungsi pengacara itu adalah membuat tenang si terdakwa agar dia tidak stres ketika menghadapi medan pengadilan seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan jaminan yang sama bagi hamba-hambanya yang istiqamah. Allah turunkan para malaikat yang mereka memberikan kabar gembira agar mereka tidak takut ketika menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebagai bentuk respon terhadap ayat ini, Imam Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, karena itu anugerahkan untuk kami kekuatan untuk istiqamah. Karena di situ kalimatnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Lalu beliau memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, anugerahkanlah istiqamah untuk kami. Tayyib. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya istiqamah itu akan pasti ada yang kurang. Karena seorang hamba tidak akan mampu untuk selalu istiqamah sepanjang hayatnya tanpa putus. Terkadang ketika dia istiqamah sanggup hanya dalam waktu sekian hari, kemudian mengalami futur, terus balik lagi, futur lagi, dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana caranya agar ketika di waktu futur ini tidak kebablasan dan kekurangan yang kita lakukan ketika kita tidak bisa istiqomah terus menerus diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah ajarkan hal ini di surat Fussilat ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 6, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Qul, katakanlah wahai Muhammad,
Innama ana basyarum mithlukum. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, aku diberi wahyu yang isinya adalah annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaihi, karena itu istiqomalah kalian dalam beribadah kepadanya. Wastaghfiruhu, dan memohonlah ampun kepadanya. Coba kita perhatikan di surat Fussilat ayat 6 ini, Allah memberikan dua perintah. Perintah yang pertama apa? Perintah untuk istiqomah. Perintah yang kedua adalah untuk istighfar. Perintah pertama isinya istiqomah, perintah yang kedua istighfar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah dan memohon ampun kepadanya. Ini merupakan isyarat bahwa setiap hamba seringkali ada kekurangan dalam menjalankan istiqomah yang diperintahkan oleh Allah. Setiap hamba ketika menjalankan istiqomah seringkali ada kekurangan dalam menjalankannya. Karena itu, untuk menutupi kekurangan itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan mereka untuk istighfar. Sehingga istighfar adalah sebagai jabrul kasri, penutup kekurangan atas setiap ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, banyak kita jumpai amalan-amalan ketaatan yang Allah ajarkan selalu diiringi dengan apa? Istighfar. Contohnya apa? Selesai sholat kita membaca Alhamdulillah. Gak ada tadi. Yang betul baca apa? Istighfar. Lupa, sholat kan ibadah. Kalau orang habis minum khamr terus istighfar, nyambung. Atau manusia habis maksiat lalu istighfar, masuk akal. Tapi kenapa habis sholat kok istighfar? Logika manusia bermain, akhirnya dia membuat cara yang berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang benar gimana Pak? Habis sholat itu ngapain? Ya habis sholat itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bisa sholat kan nikmat. Maka setelah sholat kita membaca Alhamdulillah, kemudian salaman kanan kiri, selamat, sudah selesai. Baik. Justru logika ini malah keliru. Kenapa keliru? Bisakah Anda memastikan bahwasanya sholat Anda itu sudah sempurna? Semua orang sepakat tidak bisa. Bahkan semua orang mengakui ketika orang itu ibadah pasti ada yang kurang. Seorang yang baik ketika dia menjalankan tugas dan dia manusia yang rendah hati, maka yang pertama yang dia akan sampaikan adalah permohonan maaf. Anda bisa lihat ya, dalam TA yang dibuat oleh mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3, baik skripsi, tesis maupun disertasi, di bagian pembukaan sebelum dia mengucapkan rasa terima kasih, pasti dia akan sampaikan permohonan maaf. Ini adalah karya yang bisa kami buat. Tentu saja masih banyak sekali hal-hal yang kurang. Kami mohon maaf jika ada banyak hal yang kurang di sana dan seterusnya. Itu terkait masalah karya manusia kepada manusia yang lain. Apalagi ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang sangat lemah, makhluk yang penuh dengan kekurangan, sehingga bisa dipastikan setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada yang kurang. Karena itulah Nabi SAW mengajarkan sebagaimana dalam hadis dari Thauban, kana Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi qala astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau istighfar 3 kali kemudian membaca lanjutannya. Para ulama menjelaskan kenapa kok beliau istighfar setelah sholat. Jawabannya adalah penjelasan yang tadi disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu banyak yang kurang.
Maka sebagai bentuk rasa rendah hati kita di hadapan Allah atas kekurangan yang kita lakukan, kita mohon ampun kepadanya dengan beristighfar kepadanya. Bahkan amal terbesar yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mau mengakhirinya, Allah perintahkan untuk istighfar. Apa amal terbesar yang dilakukan oleh Nabi SAW? Amal terbesarnya Nabi itu apa? Ya, amal terbesarnya Nabi adalah menjadi Nabi. Tugas beliau menjadi Nabi itu berujung akhirnya adalah kematian. Karena pensiunan Nabi bukan seperti ASN, bebas dari tugas kemudian tinggal menikmati gaji, tidak ada. Pensiunan Nabi untuk bisa menikmati pahalanya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya untuk memperbanyak istighfar. Allah berfirman di surat An-Nasr. Surat An-Nasr surat apa? Surat An-Nasr itu surat apa? Surat An-Nasr. Iya, ada enggak surat An-Nasr? Ada. Gimana bunyinya? Apa? Surat Makkiyah. Bunyinya gimana bunyinya? Depannya gimana? Alhamdulillah, betul ya. Surat An-Nasr adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat banyak orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Yang itu bukti apa, Pak? Bukti bahasanya Islam telah menang. Ditunjukkan masyarakat yang berada di sekitar Jazirah Arab semuanya masuk Islam. Dan itu terjadi di tahun 9 Hijriah. Makanya tahun ini disebut dengan Amul Wufud, tahun tamu. Karena Nabi SAW banyak menerima tamu dari luar. Ada satu suku, datang kepala sukunya, kami dari suku A menyatakan masuk Islam, saya kepala sukunya mewakili mereka semuanya, masuk Islam semuanya. Nanti suku yang lain bergantian seperti itu. Sehingga Madinah ketika itu banyak berdatangan tamu. Kok bisa seperti ini? Ibnu Abbas menjelaskan. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, terjadi berkali-kali ketegangan antara beliau dengan orang musyrikin Quraisy, termasuk juga ketegangan beliau dengan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Dan ketika itu masih banyak suku-suku yang berada di sekitar Mekah dan Madinah yang mereka bingung, ini yang benar yang mana? Karena Quraisy mengklaim benar, Madinah mengklaim benar. Akhirnya mereka membuat sebuah komitmen begini. Kalau betul Muhammad itu nabi, pasti dia akan mampu dan berhasil menaklukkan kampung halamannya. Dijadikan sebagai acuan. Jadi acuannya adalah kalau dia berhasil menaklukkan kampung halamannya, pasti dia seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala wujudkan itu dengan kejadian apa? Fathu Mekah. Sehingga begitu peristiwa Fathu Mekah itu terjadi, semuanya menyatakan, oh betul, berarti Muhammad itu nabi. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika turun ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, ketika beliau ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Abbas, menurut kamu apa makna firman Allah di surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, sampai akhir surat? Kata Ibnu Abbas, hadza ajalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat itu adalah pertanda dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau tahu seperti itu? Karena kalau seorang nabi sudah berhasil mengislamkan kampung halamannya, berarti tugasnya selesai. Dan kalau nabi tugasnya sudah selesai, ngapain, Pak? Pensiun. Pensiunnya nabi mendapatkan pahala dari Allah,
dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Abbas, surat Idza Jaa Nasrullah itu tanda dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekati ajal beliau diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Karena itu perbanyaklah bertasbih dengan memuji Rabbmu dan perbanyaklah istighfar, sesungguhnya Dia zat yang Maha menerima taubat. Ada sebagian orang yang ketika membaca surat ini keliru ibtida. Betul wakofnya tapi salah ibtida. Ibtida dengan wakof bedanya apa? Kalau wakof itu apa? Di mana kita berhenti ketika membaca. Kalau ibtida, di mana kita mengulangi ketika kita mau melanjutkan, kan gitu ya? Ada sebagian orang yang membaca surat ini dengan cara seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini wakaf yang benar, Pak. Tapi ibtidanya keliru. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita bacanya seperti ini, afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jadinya artinya adalah bertasbihlah dengan memuji Rabbmu secara berbondong-bondong. Artinya apa? Dzikir jama'i. Itu kalau salah ibtida. Padahal berbondong-bondong itu keterangan untuk apa? Untuk kalimat sebelumnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja titik. Nah, ketika ibtida jangan ngambil ayat sebelumnya, lanjutkan saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ada orang yang betul waqaf tapi salah ibtida. Sehingga jadinya afwajan diikutkan dengan ayat setelahnya. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Secara berbondong-bondong sucikanlah nama Rabbmu dan perbanyak mohon ampun kepadanya. Jadinya dzikir jama'i. Betul nggak kayak gitu? Ya? Ini dalil disyariatkan dzikir jama'i. Berawal dari salah dalam membaca ayat Al-Qur'an. Tayyib. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca kalimat tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ketika sujud dan ketika rukuk beliau. Yu'awwilul Quran, karena beliau melaksanakan isi dari firman Allah dalam Al-Quran, yaitu perintah Allah di akhir surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Makanya kalimat ini, doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Doa rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Kalau riwayat yang lain, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, itu beliau baca di kesempatan sebelumnya. Dan ketika beliau mendekati wafat, beliau lebih banyak ketika rukuk dan sujud membaca kalimat ini. Yang ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti inilah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ketika seorang hamba mau mengakhiri amalnya, maka dia disyariatkan untuk memperbanyak istighfar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengakhiri amalnya sebagai seorang nabi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah akan selalu ada yang kurang. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita mau silakan yang mau bertanya langsung.
Masya Allah. Bismillah. Tema kajian kita adalah seputar masalah istiqamah dan pertanyaan yang masuk masalah muamalah. Memang kita selalu istiqamah dalam bermuamalah. Nah, ada tema tersendiri untuk muamalah di beberapa masjid tapi di Medan ya. Kalau barangkali ada yang menghendaki untuk dijawab di sini, insyaallah kita bantu insyaallah. Baik. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum sunnat atau khitan bagi wanita? Sunat atau khitan bagi wanita adalah takrimah, kemuliaan yang hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan ini dengan sepakat ulama yang saya ketahui, sehingga sunnah bagi wanita hukumnya tidak wajib. Sedangkan sunat bagi laki-laki hukumnya wajib. Sehingga kalau ada laki-laki yang dia tidak sunat, maksimal batas waktu boleh tidak sunat adalah sampai balik. Begitu balik harus disunat. Kalau wanita tidak wajib. Wallahu a'lam. Ini perlu dibaca enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya penukaran uang semisal penukaran antara rupiah dan ringgit atau yang lainnya? Dan apa hukumnya uang tips? Penukaran rupiah dengan mata uang yang lain sama sebagaimana penukaran emas dengan perak. Diperbolehkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin. Kalau beda jenis emas dengan perak, maka silakan ditransaksikan dengan ada kelebihan, tidak masalah. Yang penting dilakukan secara tunai. Sehingga kalau kita mau menukar rupiah dengan ringgit atau rupiah dengan dolar atau dengan real, maka wajib dilakukan secara tunai. Barangkali pelanggaran yang sering dilakukan tapi orang nggak sadar seperti ini. Ada orang yang utang real di Jeddah ya. Ketika para jamaah Indonesia mau pulang, mereka melewati bandara Jeddah. Sebelum mampir bandara, sebelum datang ke bandara, mereka mampir di mana? Biasanya mampir di Kornis Balad. Ngapain? Melempar jumroh real, belonjo. Ada orang yang kehabisan real, tapi dia ingin belanja. Akhirnya utang kawannya, saya utang 100 real. Nanti kalau sudah sampai Indonesia, saya bayar pakai rupiah. Dengan kurs besok, waktu pelunasan. Ini hukumnya riba nasi'ah. Kok bisa Pak masuk riba nasi'ah? Itu sama dengan tukar-menukar uang dengan uang tidak tunai. Yang boleh gimana? Akadnya utang sehingga dilunasi sebagaimana pelunasan utang. Dan kaidah utang adalah utang emas bayar emas, utang uang bayar uang, utang rupiah bayar rupiah, utang real bayar real. Kalau ada kesepakatan utang real bayar rupiah atau sebaliknya, ini masuk kategori sarf, tukar menukar uang dengan uang yang tidak tunai dan statusnya riba nasi'ah. Nah, banyak para jamaah haji dan umroh meskipun sudah ngaji kadang belum sadar tentang masalah ini, padahal ini berbahaya. Apa hukumnya uang tips? Kalau uang tipis nggak masalah ya, tapi kalau tips enggak. Rasulullah SAW bersabda, hadiyatul ummal ghululun. Hadiah bagi orang yang sudah bekerja di sebuah instansi statusnya adalah harta khianat. Sehingga yang memberi maupun yang diberi dua-duanya dilarang. Karena itu kita tidak perlu merasa kasihan, dia sudah memberikan layanan ke kita, masa nggak ada ucapan terima kasih. Tidak perlu memberikan simpati dalam bentuk uang.
Karena kalau ini dilakukan, ini termasuk di antara hadiyatul ummal yang hukumnya haram dalam Islam. Sebenarnya ini kembali kepada masalah tradisi. Sangat disayangkan ternyata praktek seperti ini kebanyakan terjadi di negara Islam. Sebaliknya di negara-negara kafir justru mereka itu sangat terukur pekerjaannya. Saya pernah di mana ya? Di salah satu negara kafir. Ada supir taksi yang dia supir taksi perusahaan. Kemudian kawan saya bilang, ini kalau dikasih tips itu pelecehan bagi mereka. Sehingga dia marah, misalnya ketemu nilai sekian pakai argo. Yang harus Anda bayarkan adalah sekian dolar. Kok kita ngasih tambahan? Itu pelecehan bagi beliau. Sehingga dia akan marah ketika dikasih tips. Itu di negeri kafir, Pak. Jepang sudah biasa dengan seperti itu. Ada satpam atau apa yang kemudian mengatur lalu lintas, mengatur ketertiban parkir. Dikasih tips, marah dia. Kamu melecehkan saya. Di negeri Muslim, gak dikasih tips, tingak-tingok. Kok gak ada? Bahkan kalau bisa minta. Sayangnya pelanggaran ini justru malah banyak terjadi di negeri Muslim. Tidak hanya Indonesia, bahkan kebiasaan buruk seperti ini juga ada di Saudi. Nah, ketika haji dan umroh, yang namanya petugas angkat-angkat koper itu ketika ngangkut koper sampai ke kamar, ketemu orang yang kadang dia minta. Waliyadzubillah. Karena itu kita membiasakan hal yang kurang baik ini. Membiasakan diri jangan sampai melakukan hal yang kurang baik ini. Kadang kita bermain perasaan. Kasihan dia sudah angkat-angkat, dia sudah dapat gaji. Ya memang tugasnya seperti itu dan dia dibayar untuk tugas itu. Maka tidak perlu dikasih tambahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pemilik usaha, apakah banyak mempekerjakan karyawan, akankah semakin memperbanyak rizki? Karyawan yang Anda pekerjakan, yang menanggung rizkinya adalah Allah dan bukan perusahaan. Itu prinsip penting yang perlu Anda sampaikan kepada mereka. Bahwa yang menanggung rezeki kalian itu bukan saya, bukan bos, bukan perusahaan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Lembaga ini hanya salah satu sebab di mana Anda bisa mendapatkan rezeki. Karena itu, dengan cara seperti ini mereka akan lebih bertawakal kepada Allah dan bukan bertawakal kepada tempat dia bekerja. Kemudian bagi pemiliknya, apakah dengan mempekerjakan banyak karyawan akan menambah jatah rizkinya? Kita tidak punya dalil tentang itu. Tapi secara umum, ketika perusahaannya ini menjadi salah satu sebab orang mendapatkan rizki, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan volume rizki bagi perusahaannya disebabkan ada banyak karyawan yang terlibat di sana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menikah dengan biaya uang riba? Masya Allah ya. Biaya uang riba itu maksudnya gimana? Kalau maksudnya pinjam uang di bank, maka uang hasil pinjaman di bank itu bukan uang riba, itu uang utang. Kalau si A utang ke Mukidi 10 juta, lalu Mukidi minta 12 juta, ribanya itu yang mana? A 10 juta, B 2 juta, C 12 juta. A, B, C, B. Ribanya itu yang 2 juta. Uang 10 juta uang apa? Uang utang. Dan ini bukan uang riba. Tapi kalau maksudnya, misalnya ada ikhwan yang pekerjaannya jadi rentenir. Dari hasil rentenir itu dia mendapatkan banyak uang, terus dipakai untuk nikah. Jika dia sudah tahu kalau ini riba, hukumnya haram. Nikahnya sah atau batal? Sah, karena nggak ada hubungannya dengan masalah uang. Yang penting memenuhi syarat dan rukunnya, nikahnya sah. Tapi dia berdosa karena menggunakan uang haram
untuk kepentingan pribadinya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ingin istiqomah menuntut ilmu sehingga banyak mengikuti kajian namun dikatakan fanatik oleh keluarga? Tayyib. Kalau kita ingin istiqomah dalam menuntut ilmu, maka miliki kuncinya. Karena orang kalau belum dapat kuncinya, itu biasanya tidak akan bisa maksimal bisa mendapatkan faedah. Apa kunci menuntut ilmu? Kunci menuntut ilmu adalah paham bahasanya. Sehingga kalau orang ingin belajar tentang masalah teknologi, referensi yang berbicara masalah teknologi rata-rata dari barat, maka kuncinya pahami bahasanya. Orang ingin berbicara atau ingin belajar masalah kedokteran, oh ternyata ilmu kedokteran ini banyak dibicarakan oleh misalnya ya orang yang berbahasa Perancis, maka pahami bahasanya, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa filsafat itu banyak berhasil tersebar di tengah kaum muslimin, terjadi ketika banyak orang belajar bahasa Yunani. Di masa Al-Ma'mun, dia membuat kebijakan buku-buku yang berasal dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga mereka berbondong-bondong belajar bahasa Yunani. Akhirnya kuncinya terpegang. Akhirnya semakin dalam belajar filsafat, tersebarlah ilmu filsafat. Dan ini salah satu di antara prestasi buruknya Al-Ma'mun. Makanya Al-Ma'mun, kata para ulama, dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Kenapa dia meninggal su'ul khatimah? Dia meninggal dengan membawa akidah Mu'tazilah. Dialah orang yang pertama kali mewajibkan kaum muslimin di Baghdad untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai akhirnya dia menangkap Imam Ahmad, kemudian diperintahkan untuk datang menghadap kepada Al-Ma'mun di kota Baghdad. Di tengah jalan Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak ingin ketemu Ma'mun dan jangan sampai dia ketemu saya." Allah kabulkan doanya dan Al-Ma'mun meninggal. Kemudian Imam Ahmad tetap ditahan dan dipenjara. Tapi berdasarkan riwayat ini, para ulama mengatakan ini salah satu di antara kejadian yang menunjukkan Al-Ma'mun su'ul khatimah. Karena dia banyak membuka kejahatan, keburukan di tengah kaum muslimin. Salah satunya adalah menggencarkan penerjemahan kitab-kitab Yunani sehingga ilmu filsafat itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Seperti itu pula ketika kita ingin belajar tentang masalah agama, referensi agama Islam itu apa, Pak? Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para sahabat. Semuanya pakai bahasa Arab. Quran bahasa Arab, Sunnah juga bahasa Arab, sahabat bahasa apa? Bahasa Arab. Para ulama generasi setelahnya juga bahasa Arab. Berarti kuncinya paham bahasa Arab. Karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Siapa yang paham ilmu nahwu, maka dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari semua cabang ilmu. Sehingga mustahil orang bisa menguasai ilmu agama sementara di saat yang sama dia malas belajar bahasa Arab. Muyassar baru 2-3 halaman gagal. Besok ikut lagi, daftar lagi. Dapat 3-4 halaman gagal lagi. Ada pembukaan santri baru daftar lagi. Bolak-balik kamu kok daftar muyassar terus gak lulus-lulus. Karena dia gak sabar dalam belajar. Yang namanya belajar butuh perjuangan, mikir. Tapi harus sabar. Kalau tidak sabar, nggak bakalan berhasil. Sehingga miliki kuncinya. Dengan ini kita berharap bisa mendapatkan ilmu-ilmu di bawahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana agar kita bisa istiqomah menjalankan sholat malam? Masya Allah ya. Keinginan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda,
Wa'lamu anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahasanya kehormatan seorang muslim, kemuliaan seorang mukmin, wibawanya seorang yang beriman adalah qiyamul lail. Sehingga salah satu di antara cara Allah menjadikan seorang mukmin itu lebih berwibawa, Allah mudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Maka qiyamul lail ini bukan amal yang sederhana. Nabi SAW juga pernah mengatakan, wa qumu bil laili fa innahu da'bus salihin min qablikum. Lakukanlah qiyamul lail karena ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sehingga Bani Israel masa dulu, orang-orang solehnya itu punya ciri khas rajin qiyamul lail. Dan itu syaraful mukmin. Terus bagaimana caranya untuk istiqomah? Yang pertama, coba Anda baca cerita-cerita para ulama tentang qiyamul lail mereka. Karena terkadang dengan cerita kita lebih bisa mendapatkan motivasi. Yang kedua, dikondisikan. Sehingga kalau jujur dia mau qiyamul lail, berarti tidurnya jangan kemalaman. Ngopi dulu ya. Nanti ngobrol dulu sama temannya, jam 12 baru tidur. Ini berarti nggak jujur. Katanya mau qiyamul lail, kok jam 12 baru tidur? Lah saya biasanya kayak gini. Lah kamu punya rencana qiyamul lail nggak? Punya. Baik, kalau begitu tidurnya sekarang diatur. Sekarang tidur sebelum misalnya jam 10 atau maksimal pokoknya jam 10. Yang ketiga, jangan lupa berzikir sebelum tidur, terutama membaca 2 ayat terakhir di akhir surat Al-Baqarah. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai akhir. Nabi SAW menyebutkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatahu, akan memberikan kecukupan bagi hamba. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah Allah cukupkan dia dari qiyamul lail. Artinya Allah buat dia mudah untuk bangun dalam rangka qiyamul lail. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibuka saja belum ya. Insya Allah nanti akan dibawa oleh panitia, dibawa ke Medan, semoga bisa dibacakan di sana. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.